kesempatan, keafiatan sehingga kita bisa berkumpul di majelis ta'lim, majelis ilmu ini. Dialah Allah yang memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa menyempatkan diri kita ketika kita bangun dari tidur, siap-siap untuk sholat, kemudian baca Al-Quran, kemudian mandi untuk siap-siap menuju madrasah. Yang menggerakkan kita semua itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ala tatimus shalihat, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita tidak akan mungkin bisa menikmati agama Islam ini tanpa dengan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah dulu yang sangat gigih memperjuangkan agama ini, agama akhir zaman, agama terakhir, yang dimana kepercayaan kafir Quraisy dulu itu sangat kental, sangat fanatik, jadi sulit untuk dirubah kepercayaannya. Tapi dengan kegigihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berjayalah agama Islam ini sampai dengan akhir zaman. Untuk itu janganlah kita lupa di dalam hari-harinya kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah kita yang mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabb alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihin fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal waladul adib ila an qala li'annahu alladhi 'allamana dinal Islam. Nah, tadi kita bahas bahwa sesungguhnya kenapa kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita harus lebih cinta kepada beliau melebihi cinta kita kepada orang tua kita, melebihi cinta kita kepada diri kita masing-masing? Karena jawabannya adalah beliaulah yang mengenalkan kita dinal Islam. Apakah dinal Islam? Agama Islam. Beliaulah yang mengenalkan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai para alim ulama, sampai dengan akhir zaman, sehingga kita bisa menikmati agama yang diridhoi di sisi Allah, yaitu agama Islam. Bersyukurlah kita adik-adik semuanya, ketika kita dilahirkan di lingkungan Islam, kita langsung menjadi Islam. Seandainya kita dilahirkan di lingkungan kafir Quraisy ataupun bukan kafir Quraisy namanya sekarang, dilahirkan di agama Kristen, pasti kita akan menjadi orang Kristen. Tapi ada juga sih yang ketika dia dilahirkan, keajaiban Allah memberikan hidayah sehingga dia menjadi Islam dan banyak mengislamkan orang lain. Nah, kita ini Islam. Kenapa? Karena orang tua kita Islam. Makanya kita ini adalah keturunan Islam. Alhamdulillah. Seandainya kita dilahirkan dalam tengah-tengah orang Kristen, maka kita akan menjadi orang yang beragama Kristen ataupun agama Buddha, agama Katolik, agama Konghucu, dan agama yang lainnya. Nah, sehingga itulah adik-adik, kita patut
kita harus bahkan wajib kita itu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan, bagaimanapun banyaknya kita ibadah akan tetapi kita tidak cinta kepada baginda Rasulullah, maka ibadah itu akan raddun, akan tertolak, tidak akan dikabulkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi syarat kita kalau mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengikuti, harus cinta kepada kekasihnya, yaitu siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun alimnya kita, dimanapun hebatnya kita, dimanapun sholat malamnya kita, akan tetapi tidak ada cintanya pada baginda Rasulullah SAW, maka itu akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada hadis lain, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus tanamkan cinta, harus tanamkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita cinta kepada beliau? Ya, kita cari sejarah-sejarahnya beliau. Kita dalami sejarah-sejarahnya beliau. Kita baca apa yang menjadi suri teladan beliau. Tidak akan mungkin kita cinta kepada seseorang kalau kita tidak tahu orangnya. Saya tanya adik-adik semuanya, kalau kita sama seorang itu kenal atau tidak? Pasti kita kenal, kita cari alamatnya, kita cari nomornya, kita cari nomor sepatunya, kita cari nomor, pokok semuanya kita kepoin. Kenapa? Karena cinta. Begitupun kalau kita cinta pada baginda Rasulullah, akan mungkin mustahil kita cinta pada beliau kalau kita tidak kepoin apa yang menjadi pribadinya beliau, apa yang menjadi suri teladannya beliau. Itulah kita penuntut ilmu harus mengkaji lebih dalam. Nah ini baginda Rasulullah SAW mengenalkan kita yang namanya dinal Islam, agama Islam. Wa bisababihi arafna rabbana, dan dengan sebab baginda Rasulullah SAW mengenalkan kepada kita Tuhan kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah yang bersusah payah mengenalkan kepada kita akhir zaman, mengenalkan kepada kita sehingga kita kenal yang namanya Tuhan. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa farraqna bainal halali wal haram, dan mengenalkan kepada kita sehingga kita tahu ataupun bisa membedakan antara yang halal dengan yang haram. Saya tanya laki-laki, apa hukumnya minum khamar? Kenapa dia haram? Karena salah satunya adalah lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, dan itu benar-benar diharamkan oleh baginda Rasulullah SAW. Saya tanya sekarang, cinta kepada baginda Rasulullah? Kalau ada cinta, kalau kita semua cinta, jauhi yang namanya khamar, jangan sampai dekati. Perempuan, saya tanya, apa hukumnya menutupi aurat? Siapa yang mewajibkan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada beliau? Kalau ada cinta, mari tutupi auratnya. Mari kita sama-sama cinta. Mari kita sama-sama menutupi aurat. Ini yang perempuan. Silakan, ya. Lelah sa persi, lelah sa putih, menengok sa subur bih pedereder. Ya, kasihan itu. Sebenarnya kalau kita capek membersihkan, itu dibiarkan di luar atau di dalam? Pasti di dalam.
Ayo aja, contohnya mobil. Mobil ini sudah dibersihkan, sudah apa namanya, sudah kinclong, sudah glowing ya. Kemudian di luarnya itu ada hujan. Mau nggak kita keluarkan? Pasti kita. Nah, pasti apa namanya, kita biarkan di dalam. Begitupun ya, bukan utama ya ini, tapi itulah sedikit ya. Perempuan, jangan ketika udah capek membersihkan, capek membersihkan, tapi apa? Diberikan dengan gampangnya memberikan orang ini menikmatinya. Hati-hati. Hati-hati. Ayo, kalau kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauhi apa yang dilarang oleh beliau. Itulah arti cinta pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya bibir saja yang mengatakan cinta, tapi kelakuan kita kayak yang dimarahi, yang dimurkai oleh beliau, berarti kita itu belum cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beliau yang mengajarkan kita sehingga kita bisa membedakan yang halal dengan yang haram. Wa li'anna Allah Ta'ala ahabbahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ahabbahu, mencintai yang namanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahu afdalan nas, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan baginda Rasulullah adalah sebaik-baik manusia. Siapa yang paling baik dari segi manusia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling sempurna ciptaannya dari kalangan manusia? Baginda Rasulullah. Makanya apa katanya, dikatakan rugi, baginda Rasulullah yang mengatakan rugi orang yang tak bisa menatap wajahku nanti di hari kiamat. Siapa itu? Yang keluar dari ajaran baginda Rasulullah. Bahkan perempuan yang bebas mengeluarkan ataupun yang apa namanya, bebas memperlihatkan auratnya, maka nanti baunya surga pun tidak akan tidak akan dia bisa hirup, apalagi masuk surga. Ini perempuan yang menyerupai laki-laki. Hati-hati, jangan sampai terlibat, jangan sampai ikut arusnya orang. Gara-gara melihat yang dia ngefans, kemudian dia mau seperti itu, tapi dia itu keluar dari ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati-hati. Kita kadang itu ngikut-ngikutan, ngikut di media, ngikut di TV, ngikut di HP, ngikut dengan orang yang kita ngefans. Ya, kalau kita ngefans itu adalah ustaz, itu bagus, akan menyebabkan kita nanti bisa mendapatkan syafaat. Tapi yang kita ikuti adalah orang Kristen, orang yang non agama Islam, yang keluar dari ajaran Islam. Bagaimana kita akan bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa sayyarahu qudwatan lana fil akhlaqi wal adab. Nah, dan yang harus kita ikuti, yang kita teladani adalah akhlaknya dan adabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.